Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Ramadan dari program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP Bina Mutiara Sukabumi, Kampus 2 Surade, kelas 1C. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah landasan pendidikan dengan dosen pengampu Gilang Mas Ramadan MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas, resum, landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Pertama, landasan pendidikan sosiologis. Landasan sosiologis mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Ada 3 macam norma yang dianut dalam kehidupan masyarakat, yaitu 1. Paham individualisme, 2. Paham kolektivisme, dan yang ketiga adalah paham integralistik. Yang pertama, paham individualisme. Paham individualisme dilandasi bahwa manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka. Jadi masing-masing atau secara individu boleh berbuat apa saja sesuai dengan keinginan dirinya sendiri, asalkan tidak mengganggu ketertiban orang lain. Dampak dari paham individualisme menimbulkan cara pandang yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat. Jadi di paham individualisme ini setiap orang atau setiap individu lebih mementingkan kepentingannya sendiri dibanding kepentingan umum. Kedua, paham kolektivisme. Paham kolektivisme memberikan kedudukan yang berlebihan kepada masyarakat dan kedudukan anggota masyarakat. Secara perseorangan hanyalah sebagai alat bagi masyarakatnya. Yang ketiga, paham integralistik. Sedangkan paham integralistik dilandasi pemahaman bahwa masing-masing anggota masyarakat saling berhubungan erat satu sama lain secara organis merupakan masyarakat. Pemahaman ini menempatkan manusia tidak secara individualis, melainkan dalam konteks strukturnya manusia adalah pribadi dan juga merupakan relasi kepentingan masyarakat. Jadi kepentingan masyarakat lebih diutamakan dan tanpa mengurangi kepentingan sendiri, tanpa mengurangi atau merugikan kepentingan sendiri. Selanjutnya, fungsi kajian landasan pendidikan sosiologis. Yang pertama ada fungsi eksplanasi, yang kedua ada fungsi prediksi, dan yang ketiga ada fungsi utilisasi. Yang pertama, fungsi eksplanasi. Fungsi ini menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk ke dalam ruang lingkup pembahasannya. Terus yang kedua, fungsi prediksi. Fungsi ini
meramalkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Fungsi prediksi amat sangat diperlukan dalam perencanaan pengembangan pendidikan guna mengantisipasi kondisi dan tantangan yang baru. Yang ketiga, fungsi utilisasi. Fungsi ini untuk menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat, seperti masalah lapangan kerja, pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lainnya. Secara garis besar, pendidikan sosiologis berusaha untuk menghimpun data dan informasi tentang interaksi sosial di antara orang-orang yang terlibat dalam institusi pendidikan dan dampaknya bagi peserta didik tentang hubungan antara lembaga pendidikan dan komunitas sekitarnya. Juga tentang hubungan pendidikan dengan perantara kehidupan lain. Selanjutnya ada landasan pendidikan antropologis. Antropologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos dan logos, yang artinya anthropos artinya manusia dan logos artinya ilmu. Jadi antropologis bisa diartikan adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologis memiliki dua sisi holistik, di mana yang pertama meneliti manusia pada tiap waktu, dan yang kedua meneliti manusia tiap dimensi kemanusiaannya. Antropologis merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Ilmu ini muncul pertama kali dari Eropa akibat dari keterkaitan orang-orang Eropa yang meneliti ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya, dan yang berbeda dari apa yang ada atau dikenal di Eropa. Antropologis pendidikan adalah hal yang tak bisa dilewatkan untuk diimplementasikan dalam masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan. Dari materi pertama tadi tentang landasan sosiologis dan landasan antropologis pendidikan, dapat kita simpulkan bahwa kedua ilmu ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.